Tanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah. Berdiri. Beri salam. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi anak-anak semuanya. Terima kasih, silakan duduk. Oke, baik. Anak-anak semuanya sudah berada di kelompok masing-masing. Ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Sini ya kelompok 3. Kelompok 4, kelompok 5, dan kelompok 6. Oke, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, kita awali terlebih dahulu dengan berdoa. Ibu minta satu orang yang bersedia untuk memimpin doa, silakan maju ke depan. Oke, Jenny silakan. Oke, anak-anak silakan diikuti. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Baik, terima kasih Jenny. Oke, semangat untuk mengikuti pelajaran hari ini. Supaya lebih semangat, kita tepuk tangan dulu. Tepuk 1, tepuk 2, 3, 4, dan 5. Ketika ibu mengatakan tepuk 1, maka tepukkan tangannya sekali dan mengatakan Yes. Tepuk 2, Oke. tepuk 3, Semangat. tepuk 4, Konsentrasi. tepuk 5. Siap belajar. Oke, ibu ulangi. Tepuk 1, Yes. tepuk 2, Oke. tepuk 3, Semangat. tepuk 4, Konsentrasi. tepuk 5. Siap belajar. Oke, sekarang ditepukkan di pahanya. Tepuk 1, Yes. tepuk 2, Oke. tepuk 3, Semangat. tepuk 4, Konsentrasi. tepuk 5. Siap belajar. Oke, kalau sudah mengatakan siap belajar, maka kita siap untuk anak-anak semuanya siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Hadir semuanya? Hadir semuanya ya, karena pada pertemuan sebelumnya itu hari Selasa yang lalu ada 3 orang temannya yang tidak masuk, dan hari ini semuanya lengkap. Ibu akan menanyakan materi yang sudah dipelajari pada pertemuan sebelumnya. Itu ada 3 pertanyaan. Apa yang dimaksud dengan kemampuan? Sebutkan macam-macam kemampuan. Dan ada berapa talenta yang dipercayakan Tuhan kepada hamba-hambanya. Ada yang bisa menjawab salah satu dari 3 pertanyaan di depan. Oke, Hailin silakan. Kemampuan adalah kecakapan seorang individu untuk melakukan pekerjaan, tugas, atau kegiatan tertentu. Oke, bagus. Terima kasih Kailin. Ada lagi yang bisa menjawab salah satu 3 pertanyaan itu, tidak harus semuanya. Sebutkan macam-macam kemampuan. Ada berapa kemampuan macam-macamnya? Ada 5. Apa saja? 1, bakat. 2, 3, 4, 5. Oke, baik, masih ingat. Berapa talenta yang dipercayakan Tuhan kepada hamba-hambanya? Ada berapa hamba? 3. Hamba yang pertama berapa? 5. Dipercayakan 5 talenta. Hamba yang kedua? 2. Hamba yang ketiga? 1 talenta. Oke, baik. Berarti masih ingat pelajaran yang sudah dibahas pada pembelajaran sebelumnya. Nah, hari ini kita masih topik yang sama, tetapi ada perbedaan materinya. Topiknya sama, aku memiliki kemampuan, tapi materi yang berbeda.
Sebelum kita bahas materi pada hari ini, Ibu mau tanya dulu. Ada 3 pertanyaan di depan. Apa yang anak-anak tahu tentang kemampuan? Itu yang pertama. Boleh disimpan dulu jawabannya. Nanti kalau ketika Ibu tanya, siapa yang bisa menjawab supaya menyampaikan pendapatnya. Yang kedua, contoh kemampuan yang dimiliki. Kalau pada pelajaran sebelumnya itu macam-macam kemampuan. Hari ini contohnya, contoh kemampuan yang kamu miliki berdasarkan pengertian yang sudah kita pelajari sebelumnya. Wow. Kemudian yang ketiga, apa yang akan kamu lakukan apabila kamu diberi kepercayaan? Misalnya, kamu dipercayakan untuk mengikuti sebuah lomba. Siapa yang mau menjawab? Ada yang bisa menjawab? Ya, silakan. Ada yang bisa. Aaron, silakan coba. Salah satu dari pertanyaan yang ada di depan. Mau jawab yang mana? Contoh kemampuan yang dimiliki. Apa itu contoh kemampuan yang kamu miliki? Mungkin bisa memahami pelajaran yang ada di sekolah. Salah satu pelajaran tertentu yang Aaron tahu, yang lebih menonjol dalam diri Aaron apa? Pelajaran apa? Matematika. Matematika. Tepuk tangan untuk Aaron. Kylie, kemampuan apa tadi? Misalnya saya diberi kepercayaan untuk mengikuti lomba, mungkin saya akan terus berlatih untuk memenangkan lomba tersebut. Tentunya supaya bisa mengikuti lomba itu harus berlatih, ya kan? Berlatih dan belajar dengan sungguh-sungguh. Anak-anak silakan baca sama-sama. Saudara didikan untuk mengidentifikasi berbagai kemampuan yang dimiliki. Kriteria pencapaian tujuan pembelajaran. Menjelaskan jumlah talenta yang dikembangkan oleh hamba yang pertama dan hamba yang kedua serta tanggapan Tuhan. Menjelaskan sikap yang dilakukan hamba yang ketiga terhadap talenta yang diberikan dan tanggapan Tuhan. Menjelaskan dengan kalimat sendiri tentang pesan dari ekspektasi Matius 5 ayat 14 sampai 30. Sekarang anak-anak sedang dibagi dalam kelompok dengan jumlah siswa 33. Berarti dalam kelompok itu ada yang jumlahnya 6 orang, ada yang jumlahnya 5 sampai 6 orang. Baik anak-anak, Ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik. Disiapkan pena untuk nanti menuliskan sesuai dengan petunjuk yang Ibu sampaikan. Geser aja ya, geser kasih. Di situ ada 2. 1, 2, 3,
Di situ sudah ada pertanyaan. Coba ibu minta tolong satu orang yang membaca. Kalista baca soalnya. Tuliskan pesan yang dapat kalian dapatkan dari video tersebut. Oke, silakan langsung dituliskan jawabannya. Ibu kasih waktu 2 menit saja. Karena hanya menuliskan pesan 1 kalimat cukup. Ada 1-2 orang yang membacakan jawabannya, angkat tangan yang membaca jawabannya. Oke, dari kelompok 5, boleh nggak sebutkan nama dan jawabannya, berdiri di tempat itu. Terima kasih atas kesempatan yang Ibu berikan. Nama saya Wani Syafranora. Saya akan membacakan jawaban saya. Kita tidak boleh gampang putus asa dan menyerah. Mengapa? Ya, karena kita masih mempunyai kesempatan dan peluang lainnya yang dapat kita kembangkan menjadi lebih baik lagi hingga menjadi seseorang yang sukses. Terima kasih. Oke, terima kasih Loren. Ada lagi yang membacakan jawabannya? Yang kelompok 6 dulu ya, yang kelompok 6 dulu. Silakan nama dan sebutkan jawabannya. Perkenalkan, nama saya Kailin. Saya akan membacakan pesan yang saya dapatkan dari video tersebut. Walaupun dalam bidang akademik kita gagal, tetapi ingatlah setiap orang dapat memiliki kemampuan dan tidak semua orang bisa memiliki kemampuan tersebut. Maka jangan merasa diri kita tidak memiliki kemampuan, karena Tuhan menciptakan semua manusia memiliki kemampuan masing-masing. Ada lagi. Kelompok ini tadi ada yang nggak tanya, kelompok 2. Kalista, silakan. Nama dan jawabannya. Perkenalkan, nama saya Kalista Siloko. Kali ini saya akan membacakan jawaban saya. Bakat atau kemampuan beragam. Tidak semua bakat bergantung pada belajar ataupun akademik. Jika bakatmu bukan di sana, carilah hal yang lain, itu akademik ataupun non akademik, karena semua orang memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Oke, bagus. Terima kasih. Dari kelompok ini 1 orang mewakili. Silakan. Angkat tangan dulu. Oke, sebutkan nama dan bacakan jawaban. Saya ada dari Indonesia. Pesannya adalah mungkin kita gagal dalam belajar, tapi kita akan berhasil dari kemampuan dan bakat kita. Oke, baik. Terima kasih Adelin. Ada lagi yang mau membacakan jawabannya? Oke, silakan nama dan jawabannya. Perkenalkan, nama saya Benyamin Murjamin. Saya akan memperkenalkan jawaban saya. Jika gagal dalam suatu, jangan menyerah karena kita dapat berhasil dari suatu acara yang lain. Gagal bukan berarti kemenangan yang berakhir. Iya, baik. Terima kasih untuk jawaban anak-anak semuanya. Tepuk salut dulu untuk teman-temannya yang sudah menjawab. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Iya, bagus. Semua jawabannya benar. Kita semua memiliki kemampuan. Mari kita gali kemampuan potensi yang ada dalam diri kita kembangkan supaya kelak bisa menjadi orang yang sukses. Tuh. Untuk LKPD-nya dipegang dulu, nanti di akhir pembelajaran Ibu akan kumpulkan. Digerakkan semua badannya supaya semangat. Goyang badannya, semangat. Sambil nyanyi boleh. Kaki ke belakang, kaki ke depan, goyang-goyang.
kelompok. Di dalam kelompok kita akan, kalian nanti anak-anak semuanya akan membahas lanjutan dari teks kitab suci Matius 25 ayat 19 sampai 30. Kalau teks kitab suci ini utuh, berarti dari ayat berapa sampai ayat berapa? Coba disebutkan. Kalau ayat teks kitab suci ini utuh yang kita pelajari dari pertemuan pertama dan kedua, berarti ini Matius berapa, ayat berapa sampai berapa? Matius 25 ayat 14 sampai ayat 30. Kalau utuhnya itu Matius 25 ayat 14 sampai 30. Kita hari ini melanjutkan Matius 25 ayat 19 sampai 30. Ibu akan bagikan lembar kerja kelompok satu kelompok. Teksnya satu, lembar kerjanya satu. Ketua kelompok yang namanya tadi di bagian atas mengkoordinir anggota kelompoknya untuk membagi tugas, yang membaca teksnya dari ayat sekian sampai sekian siapa dan seterusnya, kemudian menjawab pertanyaan itu didiskusikan di dalam kelompok. Misalnya kamu di soal nomor 1, nomor 2, nomor 3 dan seterusnya. Ketika misalnya nih anggota kelompoknya kesulitan untuk menjawab pertanyaan yang sudah ditentukan, boleh meminta jawaban dari anggota kelompok yang lain supaya hasil jawabannya benar dan lengkap. Ini untuk yang bagian pertama dari Injil Matius 25 ayat 19 sampai 30. Kemudian yang di bagian bawah menggambarkan simbol kemampuan yang dimiliki. Mewakili satu orang dari kelompok, menggambar simbol kemampuan yang dimiliki. Kemudian yang lainnya nanti kelompok ini ingat. Yang lainnya nanti kemampuan yang dimiliki tidak digambar, tetapi ditulis. Paham maksudnya? Paham? Yang menulis apa? Didiskusikan di dalam kelompok, tidak harus ketua. Oke, Ibu kasih waktu untuk mengerjakan ini 20 menit. 20 menit. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi merekam, bermadi cahaya surya nan cerah. Di tingkah kicau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa.
moderatornya. Moderator itu berarti memandu acara, memandu presentasi. Kemudian akan tulis. Kalau ada pertanyaan, hanya itu waktu untuk mengerjakan soal di dalam kelompok sudah cukup. Jadi kita akan mulai mempresentasikan. Tadi Ibu sudah menyampaikan di dalam kelompok supaya menunjuk siapa yang akan menyampaikan jawaban, siapa yang menjadi notulen menulis pertanyaan dari kelompok lain, dan moderator memandu presentasi yang dimulai dari pengantar dan perkenalan. Begitu, kita akan mulai presentasinya dari kelompok 1. Silahkan kelompok 1 maju ke depan dan membawa hasil diskusi kelompok. Selamat pagi teman-teman. Hari ini kami akan mempresentasikan dari kelompok 1. Dan kami akan mulai memperkenalkan dulu. Nama saya Diana sebagai moderator. Nama saya Karina sebagai ketua. Nama saya Adeline sebagai notulen. Nama saya Jason. Bacaan teks kitab suci Matius 25 ayat 19 sampai 30 akan dibacakan oleh Karina. Bacaan dari Injil Matius 25 ayat 19 sampai 30. Lama sesudah itu pulanglah Tuhan hamba-hamba itu mendapat pengumuman Lebih kuat suaranya. hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan dia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuhan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Karena aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, dia dari kelompok kami, terima kasih. Apakah ada hal lainnya? Ada yang mau menanggapi? Ada yang mau menanggapi dari kelompok yang lain? Sudah cukup jelas? Sudah ya? Baik, terima kasih untuk kelompok 1. Boleh didengarkan dulu, tunjukkan hasilnya pada teman-temannya. Ditunjukkan ke teman-temannya hasil diskusi kelompok. Oke, baik. Tepuk salut untuk kelompok 1. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, jawabannya semuanya sudah betul. Silakan kelompok 1 kembali. Ya, silakan kelompok 2. Selamat siang semuanya, kenalkan kami dari kelompok 2. Kali ini kami akan membacakan jawaban nomor 1 tentang Matius ayat 25 ayat 13 sampai 30. Perkenalkan, nama saya Kalister, saya ketua kelompok di sini. Saya berperan sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Benjamin Aksar Sungguh. Perkenalkan, nama saya Lionel. Kali ini jawaban nomor 1 akan dibacakan oleh Benjamin. Silakan Benjamin untuk menjawab jawaban dari nomor 1. Nomor 1. Tuliskan tanggapan atau kata-kata Tuhan terhadap hamba yang mengembangkan talenta. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan yang membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuhan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu. Hai hambaku yang baik dan setia, engkau setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dan perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dari kebahagiaan Tuhanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, Tuhan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu. Hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah
jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan duduklah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Yang kelima, silakan maju. Halo teman-teman semuanya. Hai. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan memberikan jawaban yang telah kami diskusikan terlebih dahulu. Alangkah baiknya kami akan memperkenalkan diri masing-masing, dimulai oleh saya, Waria Syafranora. Saya Audia sebagai materi. Saya Jordan. Saya Deniko Bisa-Musuh. Saya Daniel. Terima kasih teman-teman dari kelompok saya telah memberikan waktu untuk memperkenalkan diri mereka masing-masing. Baiklah, kami akan memberikan jawaban kami. Sebelum itu kami akan membacakan soal yang diberikan oleh Ibu Putri. Tuliskan 3 cara yang dapat dilakukan untuk mengembangkan kemampuan yang kalian miliki. Nah, soal ini akan dijawabkan oleh Aulia. Silakan Aulia. Belajar dengan cara melihat orang yang ahli di bidangnya, membaca berbagai sumber informasi yang sesuai dengan kemampuanmu, mengaji dengan tekun, disiplin, tekad yang kuat. Baiklah, terima kasih Aulia telah memberikan jawabannya. Lalu, apakah ada pertanyaan yang kalian inginkan berikan ke kami? Jika tidak ada, kami tutup. Apakah ada pertanyaan, Ustaz? Perkenalkan, nama saya Kalixton, saya berasal dari kelompok 2. Saya ingin bertanya, hamba keberapa yang tidak menjalankan talentanya dengan baik? Baiklah, berikan kami waktu untuk menjawab pertanyaan Anda. Dan terima kasih telah memberikan pertanyaan kepada kami. Terima kasih. Terima kasih kesempatannya. Saya akan menjawab pertanyaan Kalista. Hamba yang tidak menjalankan talenta tersebut adalah hamba ketiga. Baiklah, terima kasih. Apakah Kalista Anda sudah puas? Sudah puas. Baiklah, terima kasih atas presentasi kami telah kalian menjelaskan secara baik, dan mohon maaf jika ada kesalahan tutur kata yang kami berikan. Kami dari kelompok 5 mengucapkan terima kasih. Baik, terima kasih untuk semua kelompok 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Semua kelompok sudah menyajikan dengan baik jawaban di dalam kelompoknya masing-masing. Dan anak-anak yang tadi sudah presentasikan itu adalah kesimpulan dari keseluruhan materi yang kita bahas, yang kita pelajari hari ini. Ibu harap dapat dipahami dan dikembangkan, khususnya dalam mengembangkan kemampuan yang ada dalam diri kalian. Oke, baik anak-anak, tadi kalian sudah menyimpulkan di dalam diskusi kelompok cara untuk mengembangkan kemampuan. Secara lebih lengkapnya, ini adalah kesimpulan bagaimana cara untuk mengembangkan kemampuan yang kita miliki dengan 5E. Yang pertama adalah exposure, yang kedua adalah education, yang ketiga adalah environment, nomor 4 adalah experience, yang kelima adalah evaluation. Apa artinya? Exposure adalah Belajar dengan cara melihat orang yang ahli di bidangnya, ahli di bidang berbagai menggunakan keahliannya. Oke. Yang kedua education adalah Oke. Yang ketiga adalah environment adalah Orang yang ingin baik. Yang keempat experience adalah baik. Yang kelima evaluation adalah lakukan kelima cara ini untuk mengembangkan kemampuan yang ada dalam dirimu. Yakinlah pasti berhasil. Ya, wujudkan, harus dipraktekkan. Setelah pembelajaran ini harus dilakukan supaya kemampuan yang ada dalam dirimu itu bisa
berkembang dan bermanfaat untuk orang lain. Anak-anak, untuk pertemuan berikutnya, supaya pada pembelajaran berikutnya kamu sudah ada gambaran berkaitan dengan materi itu, maka ibu memberi penugasan, silakan difoto boleh atau nanti ibu share melalui ketua kelas ini tugasnya. Menulis pengertian dan contoh keterbatasan manusia, karena pada pelajaran selanjutnya kita akan membahas materi aku memiliki keterbatasan. Semuanya anak-anak berdiri. Kita ambil sikap hening, kita akan akhiri dengan